Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dan kita kali ini punya kesempatan untuk datang ke kebun, boleh dibilang kebun atau ladang budidaya kacang panjang yang dibudidayakan oleh seorang petani, Mahdi. Dan pada budidaya kacang panjang di sini dilakukan tanpa olah tanah. Jadi sistemnya TOT. Jadi budidaya kacang panjang tanpa olah tanah dengan jarak tanam 30 sampai 40 cm dan berbuahnya sangat luar biasa, teman-teman. Baiklah, nanti teman-teman kita juga akan ngobrol-ngobrol sama Pak Mahdi bagaimana sistemnya sehingga budidaya kacang panjang ini sangat luar biasa seperti yang teman-teman lihat di sini. Pak, gimana ceritanya sehingga kacang panjang ini berbuah banyak dan subur? Gimana ceritanya nih, Pak? Yang pertama kita harus bersihin dulu. Lepas itu harus kita taruh pupuk yang biasa saya pakai ini pupuk Posca. Posca biasa. NPK jarang saya pakai. Ya, teman-teman bisa teman-teman dengar di sini dan teman-teman lihat ini adalah kacang panjang yang sangat super. Ini kacang panjang ini apa punya jenis tertentu atau spesies gimana nih, Bapak? Nah, ini yang saya nunjukin ini bibit unggul dan bibitnya namanya Black Set. Oh, teman-teman, ini tak kira tadi ini adalah bibit yang disemai sendiri atau diproduksi sendiri. Rupanya teman-teman adalah hasil dari pabrikan dengan merek apa tadi? Black Set. Oh, Black Set. Black Set berarti bibit warna hitam, Pak. Oh iya, ini teman-teman dapat lihat ini kondisi adalah buah kacang panjang yang saat ini subur. Ini Pak, Bapak, kenapa ini biasa kacang panjang ini daunnya ini loh banyak, ini kenapa jarang-jarang gitu loh? Tapi ini nggak tahu juga kan. Apa memang sengaja dibuang atau memang daunnya jarang gitu? Jarang, memang jarang. Oh, ini memang tipe bibit ini daunnya jarang, memang bukan dibuang, teman-teman. Tapi daunnya besar-besar. Kita lihat daunnya seperti apa, ini besar-besar katanya. Teman-teman lihat, kita sambil jalan aja, Pak. Ini lihat, teman-teman dapat lihat buahnya, ini seperti ini. Kita jalan-jalan saja. Sambilan kita cerita tentang budidaya tanaman kacang panjang, nih teman-teman. Ini gimana nih sehingga kok lahannya bersih, Pak? Lahannya bersih dulu kita semprot tuh. Oh, disemprot dulu, baru ini nggak ada pematang, langsung saja Pak ya ditanamin kacang panjangnya. Ini teman-teman, Pupuk itu terus kita bagi ini. Wah, jadi rupanya teman-teman langsung ditanam dia tanpa olah tanah nih. Pertama disemprot dulu itu rumputnya, setelah itu langsung ditanam, teman-teman. Teman-teman, ini adalah budidaya kacang panjang yang sistemnya tanpa olah tanah. Istilahnya dengan di pertanian itu sistem TOT, tanpa olah tanah, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi pembersihan ini perdunya itu sangat perlu dibersihkan dari semak atau ilalang ataupun rumput liar, sehingga nanti bila terjadi diberikan pemupukan ulang atau pemupukan susulan jadi lebih mudah, teman-teman. Ini teman-teman lihat, ini kondisi kacang panjang yang sangat luar biasa. Ini panennya bagaimana? Udah berapa kali ini panennya, Pak? Lebih kurang 5 atau 4. Jadi teman-teman, ini baru dipanen 4 kali. Dengan ini luasnya kira-kira berapa nih?
luas yang ditanam kacang panjang nih? 400 meter. 400 meter dengan jumlah bibit yang ditanam berapa bibit nih? 7 on. Jadi 7 on bibit, 400 meter persegi lahannya teman-teman, dengan menghasilkan kacang panjangnya per kali panen berapa kilo? 70 ataupun 80. 70 atau 80 dengan harga pasaran sekarang yang sangat signifikan, yaitu Rp4.000 teman-teman. Jadi coba teman-teman bayangkan dalam per minggu berapa kali panen atau gimana nih ceritanya nih? Kalau 1 minggu 3 kali panen lah. Jadi dalam 1 minggu itu 3 kali panen, dan kalau 3 kali panen dikalikan dalam berapa tadi teman-teman? Jadi 400 meter ditanami berapa jumlahnya bibit? 7 on. 7 on. Jadi menghasilkan sekali panen berapa kilo? 70 atau 80. Coba teman-teman bayangkan dengan harga saat ini di harga dasar sekarang ini di pasar Rp4.000. Dan ada juga di sini sampai 7 atau 8.000 rupiah teman-teman. Jadi sangat luar biasa kalau kita hanya budidaya tanaman kacang ya, tadi kacang panjang teman-teman maksud saya. Jadi teman-teman bisa lihat ini kondisinya kacang panjang yang ditanami tanpa olah tanah. Cuma perlu disiangi saja kalau emang ada rumput-rumput yang tumbuh teman-teman. Ini kacang ini apalagi ini jumlah ini teman-teman bisa lihat ini panjangnya hampir setengah meter teman-teman buahnya nih. Lebih ya. Setengah meter lebih. Ini lebih setengah meter, hampir berapa nih, 70 cm teman-teman. Jadi coba teman-teman bayangin saja ini boleh dibilang tanaman kacang panjang ini ditanami tanpa olah tanah dengan sistem masih tradisional teman-teman, jadi masih alami. Coba kita bayangkan kalau memang budidaya kacang panjang ini dibudidayakan dengan sistem intensif, coba bayangkan seperti apa teman-teman. Jadi seperti ini saja tanpa olah tanah sebegini suburnya dan berbuah yang sangat lebat teman-teman. Teman-teman dapat lihat di sini ini kacang panjang yang ditanami tanpa olah tanah. Coba teman-teman bayangkan kalau ditanami dengan sistem intensif. Ini kalau intensif ini pakai pematang dan pakai mulsa teman-teman. Jadi itulah sistem intensif dengan perairan yang sangat luar biasa. Kalau ini kita mengharapkan perairannya yaitu dari alam. Kalau ada hujan ya disiram, kalau nggak ada hujan seperti saat ini kemarau, tapi di sini nggak apa-apa karena daerahnya memang masih daerah lembab teman-teman. Teman-teman, ini kita jalan-jalan saja sampai ke ujung melihat perkembangan kacang budidaya kacang panjang tanpa olah tanah yang hasilnya sangat signifikan teman-teman. Teman-teman dapat lihat ini adalah sangat luar biasa bersih. Kita jalan saja sampai ujung teman-teman biar teman-teman lihat bagaimana sih sistem budidaya kacang panjang tanpa olah tanah teman-teman. Ini jadi dalam sistem olah tanah itu pertama lahannya dibersihkan, lalu baru ditajuk. Jadi bibitnya ditajuk dan dikasihkan penyangga seperti teman-teman lihat di sini. Jauh juga ini teman-teman kita jalan, bahwa kita lihat kondisi ini boleh dibilang penanamannya secara alami. Jadi budidaya kacang panjangnya masih menggunakan alam. Boleh dibilang kita ini budidayanya udah 90% mengandalkan alam. Jadi 10%-nya mengandalkan dari obat-obatan yang dari bahan kimia. Tapi sangat-sangat ringan yang dipakai teman-teman. Ini teman-teman lihat ini bagus. Ini belum bisa dipanen dan ini kita lihat ini kacangnya hampir berapa 70 sampai 80 cm nih panjangnya teman-teman. Sangat mulus-mulus
dan di dalam 1 minggu bisa dipanen 3 kali teman-teman, seperti keterangan dari pemilik usaha budidaya kacang panjang ini teman-teman. Nih ke jalur atau jalur boleh dibilang jalur ini yang ke sebelahnya. Rupanya padat sekali teman-teman. Ini ada yang di ujung sana itu belum dibersihkan dari rumput-rumput teman-teman. Teman-teman dapat lihat ini baby kacang panjangnya. Wah, sangat luar biasa nih teman-teman. Sehingga membuat ini petani ini memang sangat luar biasa dengan hasil panennya teman-teman. Teman-teman dapat dengar tadi keterangannya bahwa beliau bisa memanen 3 kali dalam per minggu pada budidaya kacang panjang ini teman-teman. Sangat luar biasa sekali. Kita jalan-jalan saja teman-teman melihat kondisi dari kacang panjang yang ditanami oleh seorang petani ini teman-teman. Tadi kita sudah ngomong-ngomong, ini teman-teman dapat lihat ini buahnya sangat luar biasa panjang-panjang nih. Nih kita lihat ini, wah luar biasa sekali nih, luar biasa panjang ini teman-teman. Dapat lihat buah-buahnya mulus-mulus. Nah, boy lumayan tahan boy kucang. oke. Kira nayu mungkin berutang. Main lumbu draw ko lumbu. Tak apa pula mana nak cerita. Nah cerita. Lumbu draw. Ya, ini cuma mengandalkan tali nilon teman-teman. Coba kalau pemasangan di pancang-pancang ini kita pasang kawat, katanya sangat luar biasa. Ini hanya pancang kayu biasa tanpa dirajut. Ini gantungan dari batang tanaman kacang panjang teman-teman. Jadi seperti ini kondisinya. Kita jalan saja sampai sini, susah jalannya karena terlampau padat teman-teman, batangnya terlampau rapat. Ini teman-teman lihat, ini kacang panjangnya sangat luar biasa. Ini teman-teman lihat, sangat luar biasa pokoknya. Ya yakinlah teman-teman, sangat luar biasa budidaya kacang panjang tanpa olah tanah. Jadi saya ulangi, lahannya pertama dibersihkan, lalu bibit dari kacang panjang ini teman-teman baru ditajuk sesuai keinginan. Jadi jarak tanamnya di sini kita lihat ini lebih kurang teman-teman 43 sampai 40 cm jarak tanamnya teman-teman yang dibudidayakan sama Pak Mahdi di sini. Jadi jarak tanam 40. Di sini juga kita ada lihat 30 sampai 40 cm. Jadi teman-teman sangat luar biasa. Teman, ini adalah kacang panjang yang telah kita lihat dan kita sudah tahu bagaimana sistem budidayanya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama petani, pemilik kebun ini atau keladang ini, sistem budidaya kacang panjang tanpa olah tanah teman-teman. Jadi ini adalah lokasinya di desa di Jelanga Masjid di Kecamatan Banda 2 di Kabupaten Pidijaya. Demikianlah teman-teman pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.